Dan saya tidur jam 2 pagi, dan jam 5 subuh kakak saya teriak-teriak, "Bopo, bopo, bopo." Saya pikir itu bapak saya. Saya ke dalam rumah, saya cari-cari, ternyata kosong gitu. Ternyata saya cari-cari bapak-bapak, ternyata di kamar adik saya. Nah, pas saya buka kamar adik saya, itu adik saya itu kondisinya udah kayak gini ya. Udah nggak sadar gitu, udah kejang, dan tangan kakak saya itu masuk ke mulut dia. Wah, tangannya. Iya, tangan kakak saya. Iya. Karena kondisinya itu pas di jalanan itu kita bener-bener kayak dibikin kacau. Di atas kap mobil itu kayak ada yang naik, itu kita sampai selawatan. Dia posisinya kan dia juga udah nggak makan-makan, udah kurus banget ya. Dan dia di pangku sambil itu mata melotot aja, nangis-nangis gitu. Dan dia melotot begini-begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Gimana sob? Puasa hari ini semoga lancar ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Oke, kali ini kita datangan lagi nih salah satu bapak-bapak dari Jakarta Barat. Nah, beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau cerita ini kisah serem banget ya. Dan langsung aja kita dengerin ya. Kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gue ini. Halo Pak. Halo juga. Siapa namanya nih Pak? Bodai. Bang Bodai. Pak Bodai. Iya. Oke, Bang. By the way, Pak Bodai Jakarta Barat di mana Pak? Di Kaldres. Kaldres. Oke, sapa dong Pak warga Kaldres. Halo buat warga Kaldres. Nah nih Pak, waktu itu sedikit ya saya nanya Pak ya. Kejadian tahun berapa itu Pak Bodai? Itu tahun 2019. 19 ya. Oke, dan sekarang masih ngalamin juga Pak? Udah nggak begitu ngalamin sih, udah nggak seperti kayak dulu gitu ya. Dan kisah ini nggak bakal bisa dilupain ya Pak? Nggak bakal bisa dilupain, karena kejadiannya pas banget itu. Pas banget ya. Pas. Greget banget ya. Tahan dulu Pak Boda ini ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Kalau bisa kuaci biar awet. Oke, gaskan. Kita ke belum nih, ada yang belum. Buat teman-teman ya yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kita ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri di sini. Oke, langsung aja kita ke gibah misteri. Ha. Gimana nih Pak Bodai, kisah pengalamannya nih Pak? Kisah pengalaman itu di saat bareng banget di saat saya mau nikah. Itu kejadian itu sekitar tahun 2019. Saya nikah tanggal 7 Maret. Jadi biasalah kalau seandainya itu kan kita masak-masak atau beres-beres itu kan, bikin parcel segala macam. Dan saya bikin parcel itu sekitar sampai jam 2 pagi. Dan itu saya belum selesai, itu saya udah mau istirahat. Dan saya memang ada adik saya yang cowok gitu ya, namanya Mail gitu ya. Dia nggak apa-apa, dalam kondisi yang sehat gitu ya. Pas waktu itu dia biasa aja main tenis meja atau gimana gitu. Dan jam 2 pagi saya memutuskan untuk istirahat karena jam 8 pagi saya mau nikah gitu. Jadi saya udah siap-siap gitu kan. Nah, istirahat lah, istirahat. Jam 1 malam itu kata kakak saya tuh lihat kayak ada angsa putih ya. Angsa putih itu terbang di atas rumah. Wah, besar banget itu katanya. Dia lagi duduk kan berdua sama tetangga saya. Terbang, tiba-tiba jatuh di atas rumah. Tek, bunyi itu. Buak gitu. Tapi setelah itu dicari-cari nggak ada gitu. Tapi kita kan nggak berpikiran macam-macam gitu kan. Ya udahlah, karena kita dalam lagi dalam keadaan yang senang-senang gitu kan. Ya udah kita nggak mikir apa-apa gitu. Tapi dia udah punya firasat yang nggak enak gitu. Udah punya firasat yang nggak enak. Dan saya tidur jam 2 pagi. Dan jam 5 subuh kakak saya teriak-teriak. Bopo, bopo, bopo.
Saya pikir itu bapak saya, itu kenapa-napa. Jam musuh saya sontak bangun, saya ke dalam rumah, saya cari-cari, ternyata kosong gitu. Ternyata saya cari-cari bapak-bapak, ternyata di kamar adik saya. Nah, pas saya buka kamar adik saya, itu adik saya itu kondisinya udah kayak gini ya. Udah nggak sadar gitu, udah kejang, dan tangan kakak saya itu masuk ke mulut dia. Wah, tangannya. Iya, tangan kakak saya. Iya. Karena kondisinya itu, adik saya itu mau gigit lidahnya. Mau gigit lidahnya, udah dikasih sendok itu nggak bisa. Mau nggak mau tangan kakak saya masukin biar nggak gigit lidah. Karena kalau tangan kakak saya nggak dimasukin itu nanti gigit lidahnya bisa putus. Wah, digigit sama Iya, karena ngancing. Oke. Udah ngancing. Jadi pas itu jam 5, kita lihat akhirnya kita panggil yang lain itu kan pada datang semua ke kamar itu. Bapak saya juga saya bangunin. Akhirnya keluarga itu memutuskan buat bawa ke rumah sakit terdekat. Oke. Ini adik bapak yang mana nih? Adik saya yang bontot. Oh, yang Mail Di bawah tadi. saya, iya di bawah saya. Yang terakhir dia. Iya, iya. Akhirnya setelah itu, karena kebetulan saya juga mau nikah, jam 8 pagi saya berangkat, dan jadwal saya nikah itu jam 10 pagi. Dan akhirnya kita bagi ini nih, bapak saya, kakak saya, sama ponakan saya, sama yang lain itu juga ke rumah sakit, dan yang lainnya juga antar saya ke nikah. Dan saya telepon ke pihak istri, saya bilang gimana nih adik saya ada musibah gini-gini, ternyata nggak bisa dibatalin, saya harus tetap datang nikah gitu. Jadi dalam perasaan saya sedih gitu kan, dan perasaan saya pokoknya campur aduk lah. Campur aduk itu. Saya datang ke acara saya, jam 8 pagi saya berangkat tanpa bapak saya. Saya datang ke sana jam setengah 10 pagi, saya sampai di sana di Tangerang. Terus nggak lama acara resepsi pernikahan saya, ijab kabul selesai, acara di rumah istri saya, dan biasalah kita makan-makan. Dan jam 12 siang itu saya dapat WA, itu dikirim gambar kata adik saya kritis. Kritis. Iya, Di rumah sakit. di rumah sakit karena udah masuk selang semua. Aduh. Dan itu juga agak, aduh, beban saya udah luar biasa gitu. Saya di sini baru nikah gitu kan, adik saya juga seperti itu kritis, dan memang waktu itu disuruh buru-buru untuk pulang. Keluarga saya yang ada di sana karena takutnya ada apa-apa gitu, karena memang dokter itu vonis bilang katanya udah kritis banget dia bilang gitu. Udah kritis. Aduh. Padahal malamnya nggak apa-apa itu. Iya, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja, masih main tenis meja, masih ketawa-tawa gitu. Iya, iya. Dan akhirnya keluarga saya jam 1 itu pada pulang, dan saya bilang sama keluarga istri saya minta izin untuk pulang ke Kaldres. Ternyata diizinin. Akhirnya saya memutuskan untuk teman saya tuh nggak usah pulang dulu, yang bawa motor. Jadi saya pada asyar saya pulang. Jadi saya pulang ke Kaldres, sampai di sana maghrib. Habis maghrib saya ke rumah sakit. Ternyata memang benar kondisinya kritis. Itu nggak ingat apa-apa. Dapat 1 hari, 2 hari masih belum sadar. Nah, pas yang ketiga hari, saya jemput istri saya tuh ke Tangerang, karena saya baru nikah ya, mantan baru, Iya, pengantin baru. sedang anget-angetnya gitu kan. Lagi enak-enaknya itu. Saya jemput istri saya, ternyata keluarganya ikut, ada ibunya, ada bibinya, dan ada neneknya. Saya jemput pagi jam 2 siang sampai ke rumah saya, dan itu aneh, mereka tuh ngeliat rumah saya tuh kayak rumah hantu, serem, dibilang tuh rumahnya parah gitu kata dia. Padahal maaf ya, kondisi rumah dia tuh lebih parah dari saya sebenarnya, rumah kampung masih bilik gitu kan. Iya, Bahwa rumahnya parah, dikasih minum nggak ada mau minum. Itu saya udah mulai agak curiga di situ. Akhirnya dia pada lari ke rumah kakak saya. Ke rumah kakak saya pada makan minum habis maghrib, antar ibunya buat pulang ke kampung. Saya antar pulang, dan pas malamnya saya sampai rumah setengah 12 malam, dan kita juga bagi-bagi orang untuk nunggu di rumah sakit. Saya tidur sama istri saya, terus paginya istri saya nggak mau, minta pulang. Minta pulang. Katanya nggak betah tinggal di situ, katanya rumahnya aneh kata dia gitu. Oke. Pokoknya ngomong gini nih. Setelah itu karena saya pikiran saya kacau, saya baru 3 hari nikah, dan juga bolak-balik antar dia kan. Saya antar istri saya antarin pulang, dan pikiran saya juga kacau. Saya ceraiin istri saya langsung. Hah, cerai, Pak? Iya, 3 hari. 3 hari. Pemecah rekor. 3 hari. Gokil. Iya Itu benar. maksudnya dia ngelihat rumah Bapak itu, rumah hantu gimana sih, Pak? Auranya atau Auranya beda. Auranya Kata dia pas di saat dia tidur itu bau lah segala macem. Pokoknya dia nggak bisa, kata dia minta pulang, dan dia nangis, dan ngomongnya juga ngaco dia. Kayak menghindar dengan keluarga saya rumahnya gini, dan otomatis saya juga lagi mikirin adik saya di ruang ICU, dan saya juga dengan kata-kata dia seperti itu juga sakit hati saya juga kan. Akhirnya saya pulangin, saya ceraiin langsung. Astagfirullah. Jadi 3 hari doang. Dan setelah itu saya fokus ke adik saya. Pas 3 hari juga belum sadar, dan ke hari keempatnya itu ada teman saya, tetangga rumah, teman dari kecil. Coba deh, kata dia, panggil Ustadz. Ada di daerah Tangerang.
Nah, dipanggil lah Ustadz di Tangerang, orang Tangerang itu ternyata jam 11 siang kalau nggak salah. Dan dia minta izin sama security, masuk ke ruang ICU. Sama suster juga minta izin. Nah, dilihatlah adik saya kondisinya karena belum sadar. Pas dia lihat itu kaget saya, dia langsung keluar dari ruang ICU buru-buru dan bilang sama saya, pulang ke rumah kata dia. Ke rumah ente kata gitu. Kata saya gini, ada apa gitu kan? Udah pokoknya pulang ke rumah sekarang. Pokoknya pulang, ikut aja. Akhirnya orang merinding saya. Akhirnya saya ikut pulang ke rumah jam 11 pagi sampai rumah mungkin mau zuhur ya. Sampai di rumah itu di mana kamarnya dibilang. Saya tunjukin kamarnya, ternyata pas lihat kamarnya kaget dia. Kaget dia bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, akhirnya dibilang biar saya percaya. Nah, carilah anak kecil umur 10 tahun dan kebetulan itu masih keponakan saya sendiri. Itu lewat mediasi dia. Dan dibuka lah mata batinnya gitu kan. Dibuka, ternyata pas dia minta tolong, siap nggak katanya? Siap. Dibuka mata batin, sudah liatin ke kamar, kaget nangis dia. Dia bilang, nggak berani gitu kan. Tolong, jadi bilang kata ustadznya, nggak usah takut kayak gitu. Ada ustadz, tenang aja, dia bilang. Nggak berani, takut itu ada orang hitam gede banget tinggi, kata dia gitu. Nah, itu di situ ada siapa? Saya berani. Ada Encing Mail, kata dia. Encing Mail lagi didudukin, kata dia. Katanya ada 3, kata dia. Ada yang nyekek 1, ada yang dudukin perut sama megangin kaki. Ya itu kan polisi belum sadar kan. Lalu kata ustadznya dia bilang, udah tolongin deh encingnya, kalau saya nggak tolongin sekarang nanti takutnya nggak keburu gitu kata dia. Udah tolongin deh, saya takut ustadz kata dia. Nggak apa-apa ada saya kata dia. Akhirnya adalah dicoba dirayu kata udah tolongin. Akhirnya sama ustadz ya, dia bilang cuma suruh gini doang, bangunin encingnya kata dia. Tangannya kayak gini, cing bangun gitu. Udah jangan tidur aja, bangun. Udah banyak yang nungguin, bangun tidur bangun kata dia. Nggak lama dia bilang bangun kata dia. Nah pas dia bangun, langsung ustadz itu bilang ini, kita ke rumah sakit sekarang. Akhirnya kita ke rumah sakit, menuju rumah sakit buru-buru. Pas di rumah sakit sadar. Si Mail sadar? Sadar. Adik bapak sadar? Sadar. Oh jadi yang di rumah bapak itu Mail maksudnya bukan wujudnya, bukan jasadnya, bukan? Bukan, arwahnya mungkin ya. Jadi entah apa gitu ya? entah apa saya nggak ngerti dia. Jadi katanya dia makanya dia koma sampai 4 hari itu karena memang katanya dijagain sama itu kata dia. Astagfirullah. Dan setelah dipanggil bangun, langsung kita ke rumah sakit. Di sana sadar. Dia nangis. Dan kata suster udah sadar pak katanya. Dan saya tanya, sakit apa sus? Nggak ada penyakitnya pak. Nggak ada penyakitnya. Setelah itu ya, di saat dia udah mulai sadar, nah dari pihak rumah sakit bawa ke ruang perawatan. Dibawa ke ruang perawatan, ternyata normal-normal aja, sehat aja, ngobrol, bercanda, selawatan, segala macam, gitu kan. Nah, kata dokter gini, udah pak, boleh dibawa pulang. Udah pas kita mau pulang, udah siap-siap, ditembak lagi dia. Sama? Nggak ngerti juga, saya kejang. Langsung nyelotos, dibilang bahwa dia tuh orang paling hebat. Gitu dia ngocok-ngocok, matanya melotot dan ngeliatin kita semua, dan kita takut kan waktu itu. Akhirnya batal. Nggak jadi pulang? Dan akhirnya besok pagi biasa lagi. Kita tetap ngaji Yasin, baca ayat kursi, segala macam gitu. Ternyata pas besok ada mau pulang lagi, begitu lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya waktu itu pas kita udah bilang sama ustadz yang lain, udah pulang aja. Nah, karena udah tahu rumah kita seperti itu, nah jadi kita nggak ada yang berani ditinggal di rumah saya. Dan akhirnya dibawa ke rumah kakak saya, yang beda kampung ya. Nah, beda kampung kan, dibawa ke sana, jadi keluarga saya pada di sana semua. Dan memang pas semenjak itu saya lihat rumah saya tuh kayak rumah hantu. Maksudnya auranya gitu? Auranya tuh beda banget, bukan saya doang yang bilang. Sampai tetangga saya, sampai ibarat kata orang habis maghrib, lewat rumah saya, takut. Saya bingung dan saya sendiri pun takut. Jadi emang nggak berani masuk ke rumah saya siang-siang, saya nggak berani. Jadi bener-bener tuh rumah saya tuh kayak dikelilingin, wah gimana ya. Kalau habis maghrib tuh kayak dikelilingin apa gitu, kalau sore ya. Kayak dikeliling kayak ada hitam-hitam yang terbang di atap rumah itu. Sampai di dalam rumahnya itu kalau kita lihat pintunya aja nih, lihat jendela aja. Itu memang kayak banyak aktivitas itu. Nah, itu saya nggak ngerti itu. Akhirnya karena udah dibawa ke rumah kakak saya tidur di situ juga karena nggak bisa tidur saya memutuskan untuk pulang. Karena anak saya ini kan harus sekolah, dan kalau di sana rumah kakak saya itu kan hampir setiap hari orang pintar tuh banyak. Karena simpatik sama adik saya, pengen nolongin dia. Karena dia sampai di rumah itu nggak tidur, jadi melotot aja, mau ngancam gini-gini gitu. Itu pak, dia di rumah sakit berapa hari pak dirawat? Dia di rumah sakit sampai 7 hari. 7 hari? Dari ICU sampai ke ruang perawatan itu. Iya. Akhirnya pas setelah itu di rumah kakak saya, dan memang ustadz yang pertama nanganin itu kan waktu itu juga keluar kota ya kalau nggak salah, ada panggilan juga, jadi memang nggak dia. Akhirnya kita seadanya tuh orang yang mampu gitu kan.
Setiap orang yang datang itu nggak kuat, katanya ilmunya lebih tinggi dia, kata dia. Ilmu yang ada di dalam tubuh Iya, si ada saya itu dia ngocehnya juga macam-macam. Dia bilang dia tuh inilah itulah itu kan. Dan setiap ada orang mau obatin dia bilang ilmu lu nggak seberapa, dia bilang. dikata gitu malah Iya. dia. Gila. Ilmu nggak seberapa, dia bilang. Dan setelah itu, karena udah capek dari situ, saya pulang. Beraniin diri buat pulang jam 5 sore saya pulang. Itu salah satu mau saya bener-bener yang angker banget, angker. Saya dari kecil lahir di situ, sama besar di situ, saya nggak pernah ngerasa takut dengan rumah saya sendiri. Tapi di saat itu saya takut banget. Parah sih itu. Jam 5 sore, saya udah ngerasa angker. Tangga-tangga saya bilang, ini angker banget, tadi gini-gini gitu kan. Akhirnya, cuma saya berdua. Nah, adalah kakak ipar saya pulang. Memang kebetulan kamar saya sama rumah dia tuh ada depan ya. Iya. Dan itu saya jam 7 malam saya udah masuk ke kamar, dan saya nyetel TV kecil. Kecil buat teman saya, jam 9 saya tidur, karena saya udah kecapean. Karena dia nggak tidur waktu itu kan, adik saya tuh nggak tidur, saya begadang terus. Nonton TV, jam 9 malam saya tidur, anak saya tidur. Nah, tiba-tiba jam 2 pagi saya bangun. Volume yang tadinya cuma 10, tiba-tiba jadi 100. Volume TV-nya. Volume TV. Kok 100 full. Full. Nah, saya kaget, anak saya kaget, dan saya bangun mau kecilin. Saya mau kecil sambil remote, itu saya lihat itu di TV itu ada iklan. Saya ibarat kata masih ingat sama sekarang gitu ya. Saya lihat itu iklan, sambil remote saya mau kecilin karena berisik banget ya. Saya mau kecilin tiba-tiba ada mata merah Di TV. oh, di layarnya. Iya, saya juga bingung. Aduh, saya udah nggak bisa mikir-mikirin lagi dah. Makanya saya pikir cuma ada di TV doang kali ya, atau di film-film horor doang atau gimana ya. Tapi saya ngalamin itu. Oh, gimana tuh Pak awalnya itu? Jadi gini, pas saya mau ngecilin TV, tiba-tiba ada mata merah, gigi taring, terus apa sih rambutnya panjang gitu kan, dan pokoknya matanya benyalah gitu ya. Iya, iya. Dan ini kayak ada darahnya ini, dan tangannya itu panjang. Itu ada kukunya aja segini mungkin, kuku hitam. Dan itu posisi dia ngelihat saya itu menerkam saya mau keluar. Nah itu meja itu kan ada meja TV ya, di TV itu ada meja TV ya. Dia keluar tuh tangannya udah keluar gini, dan dia udah mau berdiri, udah mau keluar gitu. Anak saya jerit, langsung saya lari keluar kamar saya gedor pintu kaki ipar saya. Anak Bapak jeritnya gimana maksudnya? Teriak dia langsung. Ngelihat juga. Heeh. Langsung teriak dia. Saya teriak, langsung saya berdua, saya keluar ketok pintu kakak ipar saya sama dia dibukain. Dia tanya, ada apa? Nonton TV, katanya gini. Saya ceritanya seperti yang tadi saya ceritain. Mereka tadi gue juga digangguin barusan, ya bilang. Gue lagi tidur kayak didudukin, kayak dimainin, kayak tendang segala macem kayak gitu. Akhirnya kita tidur situ bertiga. Itu saya nggak bisa tidur sampai pagi. Dan itu TV-nya gimana Pak? TV-nya saya nggak matiin. Oh, Bapak tinggal gitu? Iya, itu masih nyala itu. Dan udah setengah 6 pagi baru saya keluar rumah kakak ipar saya matiin TV saya, dan saya urus anak saya sekolah. Dan setelah itu saya ke rumah kakak saya lagi. Dan ternyata di sana itu memang adik saya nggak tidur. Memang nggak tidur dia. Si Mail ini? Iya, si Mail itu nggak tidur. Jadi tetap ngoceh aja. Dia bilang, ada yang datang. Lu siapa aja nih, kata dia. Gua tahu lu semua, dia bilang. Dia kata anak buah gua itu, dia bilang gitu. Anak buah gua panggil semua, dia bilang. Dan memang setiap yang datang di situ, orang-orang pintar ya, bilangnya itu katanya ada pocong yang jagain dia. Dan tiba-tiba dia suka kayak gini, dia ngoceh nih. Nanti tiba-tiba nggak bisa ngomong. Suka kayak gitu dia, jadi kayak dicekek biasanya. Jadi kita udah bener-bener udah bukan 1-2 orang ya, ibarat kata orang pintar di mana aja orang ngasih tahu kita panggil gitu. Iya. Sampai siang pun kita panggil juga tetap aja kayak gitu, baca Yasin, ayat kursi segala macem, sampai saya hafal sih ya, setiap ayat kursi gitu kan. Iya. Akhirnya kita memutuskan pas semenjak dia di situ sampai 2 minggu nggak ada perubahan, kita memutuskan untuk bawa ke rumah sakit lagi. Dan pas di rumah sakit itu dia masuk ruang isolasi. Semuanya cuma diikat ya. Diikat semua dia. Dan itu kita tanya lagi sama dokter, kita penasaran, nggak ada penyakitnya lagi. Maksudnya udah dicek-cek sama dokter nggak ada? Nggak ada. Akhirnya sampai terakhir mau diambil di tulang sumsum belakang. Kita nggak ngizinin, takutnya nanti ada apa-apa risikonya. Buat ngecek penyakitnya. Dan kita nggak ngizinin waktu itu karena takut ada apa-apa gitu kan. Ya udah kita nggak izinin. Akhirnya mamang saya di kampung daerah Tangerang, udah bawa ke Ustadz gue deh, kata dia, ke Gunung Haji gue, kata dia. Dan akhirnya kita cabut, dia itu habis asar, kita pakai mobil ke sana. Perjalanan ke sana itu ya lumayan jauh ya, karena dari Tangerang sana lagi udah mau arah apa ya, udah Bogor ya. Pas di jalanan itu kita bener-bener kayak dibikin kacau.
Kacau gimana? Kayaknya tuh kayak di atas kap mobil itu kayak ada yang naik. Itu kita sampai selawatan. Dia posisinya kan dia juga udah nggak makan-makan, udah kurus banget ya. Dan dia di pangku sambil itu mata melotot aja, nangis-nangis gitu. Dan dia melotot begini-begini, dia selalu kayak gitu. Tangannya begini-gini? Iya, dia kayak orang jikiri juga, dia kayak gitu dia. Dia kayak ngitung-ngitung gitu dia. Tadinya tuh kayak ustadz yang di sana, dia yakin banget, pakainya bawa sini gitu kan. Kata memang saya gitu kan. Pas saya bawa ke sana tuh memang benar-benar kayak perjalanan itu kita juga sambil istighfar, sambil baca selawat, sambil baca ayat kursi segala macam, karena memang setiap kita bawa dia tuh kayak ada sesuatu yang ngikutin. Nah, sampailah kita di sana sekitar Bada Isya. Bada Isya di sana juga kan hujan gerimis. Pas sampai di sana kita biasalah ngopi dulu, makan dulu. Nah nggak lama adik saya kejang, tiba-tiba kejang. Pas dia kejang langsung maaf ya, kayak ustadz itu takut, Ustadznya takut. nyerah dia bilang nggak bisa. Maksudnya kejangnya, gitu atau gimana? Gitu. Gitu ngancam juga dia, kayak ngancam gitu dia. Ustadz langsung nyerah. Nyerah, dia takut dibilang, karena dia bilang takut ada apa-apa dengan keluarga dia. Seremnya. Jadi kita dari jauh-jauh datang ke sana, ternyata ustadz juga udah nyerah gitu kan. Ya kita kan namanya ikhtiar ya, saya pikir insya Allah bisa, ternyata sampai sana dia nyerah. Karena mau nggak mau sekitar jam 11 malam kita bawa pulang lagi, tapi kejadian yang sama. Kondisinya itu udah kurus banget, udah nggak bisa mau makan. Dia selalu ngancam-ngancam, gini-gini gitu kan. Dan setiap ada orang yang mau itu, akhirnya takut ininya. Itu makannya si Mail gimana, Pak? Nggak makan. Nggak makan? Nggak. Minum pakai selang itu nggak? Dipakai sendok. Itu juga di saat dia mau aja. Kalau dia nggak mau, nggak. Waduh, kasihan ya. Ya waktu itu. Dan akhirnya ustadz yang pertama itu datang, ada gitu kan. Kebetulan ada, saya jemput jam 11 malam, tapi tetap kita demo dulu tuh kayak diganggu ya. Kita baca istighfar segala macam gitu kan. Setelah itu dia saya bawa ke rumah kakak saya, ternyata katanya itu dia memang dicekek katanya, masih tetap dicekek. Dan arwahnya itu berarti masih ada yang di lain kata dia gitu kan. Dicekek, akhirnya mediasi lagi dari orang gitu kan, buat bantu itu. Katanya ada pocong segala macam gitu lah, macam-macam lah di situ kan. Yang nyekek dia? Yang nyekek dia tuh orang katanya yang gede tinggi, yang kayak butuh hijau gitu. Iya, aduh anjir. Yang kayak butuh hijau, jadi agak merinding. Ini udah jam setengah 11 malam soalnya. agak merinding juga maksudnya. Kalau saya cerita itu sampai sekarang masih agak merinding saya. Sama ini kayaknya suasananya. Lanjut lagi. Dan akhirnya setelah itu mediasi dari ada berapa orang, 4 orang kalau nggak salah, yang dari kaki 2, tangan 2, yang itu usaha sendiri 1 buat ke tenggorokannya. Akhirnya diambil ke dimasukin ke botol katanya. Wah, dicabut-cabutin, pokoknya sampai jam pagi lah waktu itu. Pagi, udah mau menjelang subuh baru selesai. Tapi dia pas dipegang gitu ngamuk, Pak? Ngamuk? Dia ngancam kayak apa ya, kayak beri perlawanan gitu loh. Kayak ngancam banget itu, kayak dia tuh nggak suka digituin. Dia bilang dia kasihan sama orang ini nih, gue kasihan sama dia, gue sayang sama dia bilang gitu. Dia orang baik kata dia gitu, ini gue mau bawa kata dia gitu, dia bilang kayak gitu. Sayang kok gitu tuh makhluk. Terus? Iya, dia gue mau bawa gitu, ngapa lu jangan pakai ikut campur deh urusan gue tadi. Ini gue mau bawa dia, gue sayang sama dia, dia orang baik kata dia. Dia orang pinter nih, Mail ini bukan orang sembarangan dia bilang. Akhirnya dicabut lah, itu mendingan. Pagi sadar, dia nangis-nangis, tapi ada yang datang, ya dia sadar waktu itu, sadar. Terus dia minta makan, biasalah 1 hari itu dimakan apa segala macam. Terus ada yang datang juga, karena keluarga kita juga ada yang meninggal saudara ya. Dia bilang, dia datang, padahal udah nggak ada orangnya udah meninggal. Dia ngomong gitu sih. Iya, ini datang katanya, ini datang gitu kan. Dan setelah itu 1 hari dia makan, besoknya begitu lagi. Itu pas 1 hari bisa makan, dia udah bisa interaksi sama bapak? Bisa, tapi nangis, kacau lah gitu maksudnya, kayak gimana ya. Kalau kata itu sih belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya waktu itu. Dan kita memutuskan buat cari orang yang bisa lihat rumah. Jadi kita memutuskan pas waktu itu, udah deh, ini rumah kayaknya harus dibersihin gitu. Mungkin ada, maaf ya, ada apa-apa gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Akhirnya adalah tetangga gitu kan yang baik gitu kan, katanya ada nih tim kayak maaf ya, kayak kalau saya salah ngomong gitu maaf ya, kayak dia tuh bisa ngusir-ngusir gitu kata dia, tapi dia kayak bisa bersihin rumah gitu kan. Maksudnya bukan bersihin rumah ngepel, bukan. Bukan. Kayak hal-hal gaib, hal-hal positif, yang negatif kayak gitu. Artinya dia ada grupnya gitu kan, ada anak buahnya itu sekitar 11 orang dan sama dia. Datang ke situ, Pak? Iya, pakai pakaian hitam semua. Seremnya. Dan Mail mau nggak mau saya bawa pulang. Saya bawa pulang di situ karena memang ibarat kata langsung dengan dia gitu kan, berbeda interaksi langsung gitu. Pas di situ
itu rumah saya rame, penuh, udah kayak acara TV, Maksudnya? udah kayak acara TV, jadi ditonton orang rame banget. Oh, warga-warga segitu. Karena katanya sih dia pernah masuk TV juga dulu yang tim itu tadi ya. Oh iya iya. Jadi rumah saya itu rame dan bener-bener kayak rumah saya tuh katanya jadi maaf ya kayak sarang jin. Kata dia tuh. Iya, jadi makanya dia tuh kalau di mail di dirinya udah dihilangin tiba-tiba dia manggil lagi, datang lagi. Wah, serem ya. Dia kayak manggil, makanya kalau dia kayak gini manggil dia. Oh. Kita sempat paham waktu itu. Iya iya iya. Jadi kalau gini dia manggil. Maksudnya manggil yang sosok yang masukin si Mail itu. Iya, kayak manggil ke orang kayak manggil pasukannya dia. Kalau dia bilang itu pasukan dia. Iya iya iya. Pasukannya dia manggil gitu, tiba-tiba udah langsung beda gitu. Akhirnya pas di situ kita bawa dia dan kita taruh di orang-orang itu ya, bener-bener dibacain segala macam gitu kan. Dia cuek aja dia, Si Mailnya. cuek aja, malah ketawa-tawa. Nggak ngerasa ketakutan Nggak. apa gitu. Dia cuma bilang, Gak seberapa. Dia kata gitu tuh. iya gitu. Orang-orang gitu. Dan dia ketawa-tawa kayak ngeyel gitu ya. Akhirnya dan saya juga bantu orang-orang yang di situ ya, yang anak buahnya dia itu bersihin rumah saya. Kata rumah saya itu bener-bener jadi sarang gitu kan lah dia bilang. Jadi dibersihin, pas udah selesai dibersihin sekitar sampai jam 1 malam ya, selesai. Dan kita tetap gadang di situ, kita tetap ngaji Yasin segala macam. Dan dia bilang, dan ada yang kesurupan waktu itu dia bilang, ini dibilang rajanya jin lah. Oh, yang masuk ke situ. Kayak King Kong, gede, tinggi, hitam gitu dia bilang. Dan memang ini dia itu katanya minta jamu monyet lah, katanya banyak monyetnya di situ. Dan memang saya tanya-tanya orang-orang di sekitar, pasti saat rumah saya digituin, itu ada yang melihat itu katanya banyak yang terbang di atas rumah saya hitam-hitam. Pas lagi dibersihin. Iya, dibersihin. Terbang maksudnya hitam terbang gitu. Iya, hitam-hitam itu terbang. Kayak mental-mental gitu, kayak mental-mental terbang, pada terbang di atas gitu kan. Akhirnya dia bilang besok cari jambu mete ya, jambu monyet itu 5 kata dia. Dan akhirnya karena memang nggak musim, saya cari-cari sampai saya ke Tangerang kemana tuh nggak dapet. Ditunggu sampai jam 5 sore. Kalau sana tinggal jam 5 nggak sore nggak dapet juga, dia nggak bisa sembuh total dia bilang. Gitu katanya. Saya cari-cari, akhirnya nggak dapet juga. Mau gimana lagi saya kan udah pusing juga kan saya. Ternyata udah sampai malam. Dan akhirnya masih seperti itu juga. Masih seperti itu, tapi agak mendingan, nggak begitu parah. Dan saya udah mulai berani dengan kondisi rumah saya. Tetapi orang bilang itu katanya kalau malam itu di rumah saya itu di depan rumah itu tapi pintu ada orang gede tinggi. Oh, warga sekitar ngeliat itu. Iya, jagain gitu. Pernah waktu itu saya kondisi keluar dan saya mau pulang jam 1 malam itu saya mau pulang ke rumahnya takut saya. Hawanya ya. Hawanya Ngeri. bener-bener. Jadi saya takut dan akhirnya saya lari pokoknya. Kamar saya kan kondisi di samping. Iya, iya. Soalnya di samping, udah pokoknya saya masuk kamar, saya ngunci pintu, memang ngikut ya. Oh, itu sosok yang gede itu Bapak pernah lihat? Kalau ngelihat langsung sih enggak, cuma kalau bayangan ya. Iya. Itu memang bukan sosok gede aja sih, yang kecil juga banyak. Aduh, serem ya. Jadi yang kadang-kadang yang suka lewat bolak-balik gitu kan, yang suka kayak putih gitu segala macam itu juga suka ada gitu. Iya. Karena memang saya kebanyakan di rumah waktu itu. Jadi memang yang ngurusin ke rumah sakit itu kan kakak saya gitu kan. Iya, Dan ada bapak saya, ada ponakan saya gitu. Saya kadang ngurusin anak saya dan juga saya ngurusin di rumah gitu kan. Jadi memang saya sering kadang-kadang lihat seperti itu. Dan waktu pas dia itu aja saya coba ngajiin di kamar dia yang di kejadian itu. Iya, iya. Itu saya siang-siang aja nggak berani. Maksudnya gimana Pak nggak beraninya? Hawanya apa? Hawanya beda. Dan saya bukan sendiri, saya bertiga. Oke. Bertiga mau ngajiin di kamar dia. Itu saya nggak berani. Bener-bener yang kondisinya itu rumahnya tuh kayak rumah sama kamar dia itu bener-bener kan pusatnya ya di kamar dia tuh kan. Itu ternyata memang saya nggak berani. Siang pun saya baca Yasin juga mata beluk saya merinding. Siang gitu padahal. Aduh, pokoknya saya bener-bener kayak parah waktu itu kan. Dan akhirnya setelah itu udah habis di ruqyah memang udah mendingan tapi masih ada sedikit takut gitu kan. Setelah udah di ruqyah terus akhirnya larilah kita ke kiai yang lain. Ada yang kasih tahu kita kiai yang lain. Iya, Kita bawa kan. Pas kita bawa ternyata sampai di sana dibilang ya dobatin kata dia. Dobatin kan, dobatin. Nah, pas besok kan dicerita Ustaz yang ngobatin itu malamnya dia diserang katanya. Diserang katanya dibilang udah besok nggak usah kesini lagi gitu dia. Ah, kata Ustaznya gitu? Iya. Nggak usah kesini lagi yang ada Tangerang itu ya. Ganas banget. Lalu kita pindah lagi. Ada tetangga saya yang bilang tuh Oke. ke saudaranya dia kan ke daerah Tangerang dan di sana itu memang pas di sana tuh mendingan dia.
agak mendingan, mungkin juga udah mulai hilang kali atau gimana gitu ya. Mulai ini agak mendingan, kita bawa pulang. Cuma kita kan kayaknya lah prosesnya masih kayak gitu. Akhirnya saya cari-cari informasi tentang dia. Dia punya ustadz enggak segala macam gini. Ada ustadz ngaji gitu ya. Di daerah mana? Daerah sana gitu kan. Saya nggak tahu. Sana, saya ke sana lah itu kan. Ke daerah Jawa Barat itu kan. Ke Jawa Barat. Saya nggak nganter awalnya. Saya nggak nganter. Yang nganter tuh kakak saya, bapak saya, sama keluarga saya tuh antar ke sana. Saya di rumah. Di sana itu sehat dia. Si Mail ini? Iya. Maksudnya sehat gimana, Pak? Sehat. Normal gitu? Normal. Telepon apa bisa gitu. Lah, tapi sempat diobatin nggak di sana? Nggak ada apa-apain. Ke sana langsung normal? Cuma disuruh ngaji, suruh ngapain, suruh gitu dong, udah biasa. Dan pas udah 1 minggu di sana, kita jemput untuk pulang karena sehat. Pas kita jemput itu, dia bilang nggak apa-apa. Pas di mobil, itu buak mobil. Karena saya ikut jemput dia kan, kayak ada yang naik. Di atas mobil? Mm-mm. Wah, serem ya. Itu langsung tuh baunya bau melati, dua segala macam, wangi banget. Kita sampai baca ayat kursi segala macam, baca selawatan segala macam sampai di rumah. Itu begitu lagi, saya bingung. Sampai rumah Begitu lagi, kambuh. lagi, kejang lagi. Jadi memang dia nunjuk. Sampai saya pun juga diancam sama dia. Dia bilang, lu nih, dia bilang, jangan so jago. Lu nggak ada apa-apanya, dia bilang. Lu kalau sana gue bilang begini lo, hancur lu bisa, dia bilang. Saya tunjuk. Saya bilang, memang kenapa gua? Lu so jago, tadi dia. Lu jahat sama dia bilang. Kasihan dia bilang gitu kan. Dan saya tuh memang, saya nggak salah apa-apa. Orang saya sayang sama dia, pas obatin gitu kan. Saya cuma nurutin, iya saya sayang, gini. Enggak, lu nih ya, gua ancam lu, dibilang. Gua liatin lu, dibilang. Saya diancam gitu. Jadi memang saya agak down juga. Terus Pak? Agak down juga saya diancam begitu. Pokoknya dibilang, aduh saya udah nggak berani deh. Saya nggak berani deket dia waktu itu kan. Saya nggak berani deket dia. Akhirnya kalau saya liatin dia tuh, saya nyoba deketin dia, jangan deketin gua. Gitu. Nah, makanya saya nggak tahu itu efek dari saya mau nikah itu, memang saya mau nikah gitu kan. Dan tiba-tiba dibenci sama saya. Oh, sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu tuh kan. Memang saya juga sempat ada sedikit masalah juga sih waktu saya belum menikah itu. Saya udah mau lamaran, tiba-tiba saya batalin. Saya juga nggak tahu ya, ibarat kata mungkin udah musibah saya gitu ya. Saya nggak bisa menyalahkan seorang itu atau gimana, saya juga nggak tahu. Dan saya juga nggak pengen tahu masalah itu, takutnya saya suzon sama orang. Iya. Nah, terus Ustadz yang di Jawa Barat sempat hubungin ke Bapak lagi? Iya, kita telepon. Oh, Kita telepon. Ini gimana Ustadz? Kok sampai di rumah gini lagi? Gua nggak tahu. Bahwa kemarin tuh nggak apa-apa gitu. Loh kok kayak gini lagi, dia bilang. Terus akhirnya, dan kita juga bingung. Dan kita maksa nanya, tadinya ada amalan atau apa gitu, enggak kata dia. Dia tuh nggak ngamalin apa-apa, dia bilang. Jadi emang mungkin kejadian seperti itu ya kayak di luar kendali dia juga, dia bilang. Karena memang malamnya itu sehat, saya mau nikah pagi kan. Normal-normal aja ya? Normal-normal aja, masuk ketawa-tawa, main bulu tangkis, apa udah mengikut saya nikah gitu kan. Tiba-tiba kayak gitu jam 5 subuh. Anak Bapak tuh yang cewek itu pas ngeliat si Mail gimana tuh, Pak? Ya begitu juga sama, takut dia nggak mau deket. Nggak mau deket sama Nggak mau deket sama sekali. Iya. Pokoknya anak-anak kecil itu, ponak-ponak saya tuh kok deketnya nggak berani. Karena pandangannya dia tuh agak beda banget itu. Ini saya agak berat nih. Agak berat ya, Pak. Hawanya ya, Pak ya? Hawanya beda banget ini. Saya ngerasa berat dan panas. Aduh, memang setelah dari situ kita memutuskan untuk balik lagi ke Tangerang yang dia agak mendingan. Pas dibawa ke sana, itu ada air aqua, ada air ya dia di botol-botol itu kan, botol minuman. Pas dia masukin air biasa, dia ditutup, kondisi ditutup. Dan kita juga nggak tahu, dan memang saya nggak ikut waktu itu, kakak saya cerita sama bapak saya. Kondisi ditutup, pas dia tarik dari badan dia, karena dia juga nantang juga kan, push bunyi itu, tiba-tiba airnya itu jadi darah. Airnya? Yang di botol itu? Iya, dan itu memang katanya jinnya itu dihancurin. Pas di situ dia sadar lagi, dia mulai sadar. Mail udah mulai sadar. Pas dia udah mulai sadar, terus kita dibawa pulang sama bapak saya, sama keluarga saya, dibawa pulang. Nah, kata ustadznya itu, buang air ini, yang kayak jadi bentuk darah itu dibuang di kali. Nah, di daerah Tangerang tuh ada kali. Nah, pas mau dibuang, kondisinya memang udah kacau semuanya yang di dalam mobil itu, takutan semua. Pas mau dibuang, tiba-tiba udah dilemparin, balik lagi. Apanya, Pak? Botol aquanya. Balik lagi?
balik lagi. Ternyata sambil baca selawatan, akhirnya dilempar, bisalah jatuh ke kali. Gila seremnya. Nah terus pas udah nganyut udah tuh. Udah lanjut udah, dan akhirnya dia pulang. Sampai di rumah itu memang kondisi rumah juga udah mulai membaik ya, tapi tetap aja kamar dia tuh tetap serem. Kita nggak ada yang berani. Siang pun kita mau ambil kayak pakaian dia pun kita bener-bener dia buka semua. Nggak ada yang berani, memang pusatnya itu di kamar dia. Sekarang sih udah alhamdulillah udah mulai membaik semua. Itu berkat apa sih namanya, banyak orang yang bantu ya. Pas setelah diobatin ke sana ke sini nih. Nah, sampai detik ini, menit ini gitu, Pak. Keadaan adik Bapak si Mail itu gimana, Pak? Kalau sekarang sih kondisinya udah lumayan membaik ya. Oke. Kayaknya dia itu udah nggak seperti kayak dulu lagi. Kayaknya udah mulai kayak apa ya? Sedikit sih ada masih, tapi nggak parah kayak dulu. Dan sekarang sih tinggal medisnya kalau nggak salah. Jadi memang karena dulu dia kayaknya tuh jarang makan, sampai bulan-bulan nggak makan dan badannya tinggal tulang doang gitu kan. Dan akhirnya sekarang sih masih suka kejang, tapi kalau saya lihat itu kayak nggak seperti dulu lah. Jadi dia kalau kecapean atau gimana dia juga suka kejang, tapi nggak suka nyerocos atau ngancam-ngancam kayak yang dulu gitu kan. Karena dia udah kena, sekarang ini karena dia kemarin dihantam seperti itu ya, dia nggak makan-makan segala macam, jadi kayak kena sekarang lambungnya sih. Oh, lambung ya. Iya, sekarang kena lambung. Nggak makan. Dan, nah kan sekarang Mail udah bisa diajak interaksi nih, Pak ya. Sempet nanya gak, Pak? Lu waktu kemarin sebelum lu kenapa? Gitu. Dia nggak inget. Nggak ingat? Nggak ingat sama sekali. Nggak, sama sekali nggak ingat? Nggak ingat sama sekali. Dia nggak tahu sama sekali. Dia kenapa dan kenapa dia nggak tahu sama sekali. Yang dirasain apa waktu itu katanya, Pak? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Dan waktu itu sempat sih ada orang yang jenguk di saat kondisi dia udah agak baik ya. Iya. Dia tanya, emang lu ngapain kesini gitu dia. Dari gue jenguk lu, emang gua kenapa dia? Lu sakit gini? Ah enggak, gua nggak apa-apa. Lu sakit, emang kenapa gua kemarin? Nah dia minta ceritain ya tuh. Diceritain gini-gini, ah masa gitu kan. Jadi dia nanya lagi, gua kenapa kemarin gini-gini, selalu nanya. Nah di situ udah mulai sadar, dia nanya sama orang-orang, gua kenapa kemarin? Enggak begini, nah, disamain lah tuh ceritanya sama orang-orang. Dia ketawa-tawa, ah masa sih gitu kan? Ah enggak gitu, gua nggak apa-apa kemarin. Gua nggak apa-apa, gua kemarin gua biasa-biasa aja kata dia. Gua begini-begini aja, nggak ada yang aneh kata dia. Masa kemarin gua sampai dibawa ke rumah sakit? Iya. Sama masuk ruang ICU? Iya. Sempat dirawat? Iya gitu kan. Terus sempat dibilang gua tuh sempat dibawa kemana-mana? Iya. Dia bingung jadinya. Jadi benar-benar nggak sadar. Nggak sadar sama sekali. Kali mungkin kayak dalam mimpi gitu kayak. Nggak sadar sama sekali. Ada bisikan dia. Nggak ada. Nggak ada. Benar-benar nggak sadar ya. Jadi sampai saat ini pun dia kadang kalau ada orang yang nanya, lu gini kemarin lu, ya gua nggak tahu. Ya, selalu bilang kayak gitu dia. Nah nih Pak sempat ngobatin si Mail itu yang ke daerah Tangerang sana ujungnya ya Pak ya. Kan Ustadznya katanya, gue nggak mau, takut kena dia juga gitu ya. Keluarganya. Itu kata Ustadznya ada kisi-kisi gak Pak? Mungkin dia nyebut kayak, oh ini dia makan tumbal nih, dia bakalan anak gue, keluarga gue kayak gini gitu. Ada pembahasan gak di sana Pak? Pembahasannya sih waktu itu dia bilang gini memang katanya dia itu pengen dibawa. Oke. Mail ini pengen dibawa sama itu. Sama si makhluk itu? Oke. Jadi memang pengen dibawa sama dia. Nah kalau dibawa itu si Mail kenapa tuh Pak maksudnya? Entah dia maaf, entah dia hilang ingatan atau apa gitu maksudnya Pak? Maksudnya nggak pengen dibawa ke alam dia? Nah dampaknya gimana tuh ke Mailnya sendiri? Ya bisa nggak ada, bisa lewat gitu maksudnya. Katanya gitu maksudnya, serem banget ya. Bisa lewat, dan waktu itu sempat dibilang, ini saya nggak sanggup dia bilang. Karena kalau seandainya ini saya obatin sekarang, nanti takutnya karena keluarga saya. Dampaknya ke keluarga saya takut, dia bilang, saya nggak berani, dia bilang. Nah tapi orang itu emang sering ngobatin orang? Iya, karena memang udah yakin banget orang itu dibilang, udah bawa aja ke sini, bisa. Nah ternyata pas kita ketemu sama adik saya, nggak berani dia. Ya, kalah ilmu mungkin. Iya, kalah ilmu mungkin. Kalah tua. Kalah tua, mungkin saya juga nggak tahu. Padahal tuaan dia ya. Oke, nah terus nih Pak, kan waktu itu kan posisi sulit ya buat Bapak waktu itu ya, karena satu ya nikah ini, terus adik juga sakit. Nah, waktu itu sang mantan itu sempat komunikasi lagi ke Bapak? Sempat komunikasi waktu itu. Dia nyesel katanya kepingin balikan. Oke. Tapi karena saya itu udah terlalu sakit kata-katanya dia gitu kan. Karena saya juga mungkin lagi pikiran saya kacau. Yaudah saya nggak terima. Sampai saat ini saya nggak terima. Dan sampai saat ini masih, ya udah kita udah nggak ada komunikasi lagi. Waktu itu terakhir dia mau balikan, dia rasa nggak bisa. Karena memang waktu itu saya lagi bener-bener yang kayak
lagi down ya. Benar. Dan juga saya lagi butuh seseorang yang ada di samping saya, ternyata dia malah berkata yang enggak gitu kan. Dan membuat saya bingung waktu itu. Di antara saya pilih keluarga atau pilih istri. Betul. Terus waktu itu Bapak milih Keluarga. keluarga ya. Karena kalau istri itu kan ada bekasnya. Tapi kalau keluarga nggak ada Nggak bekasnya. ada. Mungkin kalau emang waktu itu istrinya fine-fine, baik-baik aja, semuanya nggak It's bakal okay, terjadi. nggak masalah, nggak bakal terjadi. Istri bisa nemenin Bapak buat nemenin keluarga ya. Jadi memang kesimpulannya gitu ya. Iya. Dari kisah cerita saya ini ya, mungkin udah jalannya Allah seperti itu. Iya. Jadi memang dia bukan jodoh terbaik buat saya. Memang kalau seandainya udah menikah itu kan pasti kan jodoh. Iya. Cuma jodoh saya cuma 3 hari. Gitu. Mantep ya Pak, 3 hari ya. Iya, cuma 3 hari. Jadi memang ya udahlah, ibarat kata bukan jodoh yang terbaik buat saya. Betul. Udah gitu aja. Jodoh untuk kemarin saya nggak mikir yang macam-macam gitu kan. Saya pikir udahlah, mungkin ini jodoh saya cuma sampai 3 hari gitu. Betul. Dan saya percaya sama rencana Allah, Allah pasti punya rencana yang paling indah. Ya, semoga Dibanding dikasih yang rencana lebih saya. baik lagi ya Pak ya. Ya benar. Yang menurut Allah baik. Ya benar. Oke. Ini gimana Sob, ini kisahnya serem banget nih Sob. Dan sekali lagi nih Pak, mau nanya Pak. Iya. Nah setelah kejadian si Mail itu adik Bapak, ada dampak nggak buat keluarga-keluarga lain Pak? Misalkan ada encang, encing, atau kakak, atau adik Bapak, atau yang ngerasain juga kalau deket Mail itu meriang, atau apa gitu. Pada waktu Mail yang lagi sakit-sakitnya waktu itu. Kalau waktu lagi sakit-sakitan, ya dampaknya bukan ke keluarga doang, orang terdekat di situ. Dampaknya apa tuh Pak yang Bapak? Kayak ngerasa pusing, ngerasa takut gitu ya, dan kayak ngerasa terancam gitu kan. Dan pokoknya tuh rasanya itu ya bener-bener campur aduk waktu itu pas orang yang deket dia, pasti ngerasain kayak gitu. Karena posisi si Mail dalam kendali makhluk itu. Dalam kendali makhluk itu. Jadi memang bener-bener tuh aura dia itu bener-bener kuat banget. Dan kita ngerasa panas kalau deket dia. Oh, panas ya. Kita ngerasa panas waktu itu deket dia, dan memang kalau bukan keluarga sih nggak ada yang berani deket dia. Dan kadang-kadang ada saudara yang datang pun juga nggak berani deket, karena agak jauh gitu. Mungkin kalau si Mail ngeliat orang kayaknya ngeliat aneh gitu Pak ya. Iya, dan Kayak begini mungkin ya Pak ya. iya, Mama nih! Kayak gitu. iya, kayak gitu. Iya. Ya bahasa aja ditunjuk-tunjuk. Oh gitu. Dia bilang, lu ya, dia bilang. Lu jangan so jago, dia bilang. Kalau seandainya lu so jago, kita bisa lewat sama gue, dia bilang. Gue tahu lu, dia bilang. Saya nggak apa-apa orang namanya, saya kan ngerawatin dia gitu. Iya. Tapi saya diancam sama dia, digitu-gituin, tunjuk-tunjuk, dan saya agak apa ya, down ada ya waktu itu pas di saat juga kayak gitu, karena saya lihat itu kan bukan dia sendiri yang ngomong. Dan nada bicaranya juga beda. Dan dia bilang pas waktu itu sempat dia bilang gini, gua nih, dia bilang gitu, gua orang paling sakti. Gua keturunan inilah katanya gitu ya. Iya, iya. Gua tuh inilah, ibarat kata, lu dikata bukan lawanan gua, lu bukan siapa-siapa gua. Kalau seandainya macam-macam sama gua, dia bilang gitu, lu bisa berurusan sama gua. Kata Lu ngelawan, lu ibarat tanganin dia nih, dia bilang. Lu nyakitin dia, dia bilang. Lu udah tahu urusan sama gua. Dan karena memang saya kan mungkin orang bilang tuh aura saya juga, karena saya kan orang terapi ya, bisa ini orang juga, kan ngobatin orang juga. Jadi dia tahu. Jadi dia ancam saya terus. Iya, iya. Karena memang adik saya tuh setiap saya tungguin tuh dia kadang tidur. Nanti kalau saya lelah bangun dia, marah gitu dia. Kayak gitu. Jadi kalau deketin saya tuh suka marah dia. Suka marah ya. Jadi mas saya tuh nggak mau banget dia kalau deketin. Makanya yang ngerawatin dia itu abang saya. Saya cuma paling bantu begadang, ngaji, deket dia segala macam, gitu kan. Kalau dia lagi enak baru saya deketin. Kalau dia nggak enak saya nggak berani karena ngajakin berantem sama saya. Saya sih sebenarnya kalau masalah hal seperti itu ya, goib ya, percaya atau nggak percaya gitu ya. Dibilang nggak percaya ya memang ada gitu kan. Dan ngerasain juga. Ada ngerasain juga gitu kan. Dan saya nggak, maaf ya, saya nggak takut dengan hal seperti itu gitu kan. Karena semua itu kan ciptaan Allah gitu kan. Iya. Jadi memang semuanya itu ciptaan Allah gitu kan. Dan saya juga nggak ngerasa takut itu karena saya ada Allah gitu. Benar. Ada Allah, jadi semua masalah itu, masalah tentang saya, masalah keluarga saya, masalah adik saya itu kan, saya serahkan sama Allah. Jadi memang kita sebagai manusia itu kita nggak punya rencana apa-apa. Kita memang boleh punya rencana gitu kan. Tapi kan yang paling nyata rencananya itu adalah Allah gitu kan. Yang menentukan ya. Yang menentukan gitu kan. Kita kan sebagai manusia cuma bikin rencana gini-gini, tapi kalau misalnya belum ini, ya mau gimana lagi gitu kan. Nah kayak tadi saya pengobatan ke sana sini ikhtiar kan. Pada intinya kita ikhtiar. Kalau memang Allah belum memberikan kesembuhan, kita mau kayak gimana pun juga nggak bakal bisa gitu. Tapi kalau Allah udah memberikan kesembuhan, contohnya misalnya kita sakit pusing nih, itu ada berobat kemana-mana, itu kan nggak sembuh-sembuh. Tapi kita cuma minum obat yang ada di warung, cek bisa sembuh. Kalau udah ngasih kesembuhan, bagaimana?
Nah, makanya adik saya waktu kemarin juga udah kemana-mana, belum memberikan kesembuhan, tapi memang pas udah Allah memberikan kesembuhan, ya memang sih sudah dibantu dengan banyak orang gitu ya. Ya alhamdulillah itu kan, mungkin juga atas bantu mereka juga gitu kan, Bantu doa atas tangan-tangan mereka juga, dengan doa-doa mereka juga gitu kan. Akhirnya alhamdulillah Allah jaba semuanya jadi bisa sembuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga si Mail ini semakin sehat gitu Amin, ya. amin. Mudah-mudahan rezekinya, lapangan rezekinya dan hidup selalu dalam keberkahan. Pak, ini kisah barbar banget nih Pak. Sumpah Pak, dari awal sampai akhir ini bikin deg-degan jantung Pak. Ditambah ini sekarang jam berapa Sob? Sekarang jam setengah 12 malam, jam 11:15. Dan suasana semakin barbar. Auranya kencang banget di sini. Aura kenceng banget dan saya ngerasa berat banget di sini. Ada. Oke Sob, mungkin cukup sekian ya kisah pengalaman horor yang bikin merinding ini. Ini kisah bener-bener ya, banyak banget belajar yang bisa kita ambil ya. Jadi balik lagi, makhluk gaib atau setan, jin, sebagainya, macamnya gitu kan. Mereka ciptakan untuk menggoda manusia. Jadi kita sebagai manusia, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, kita berzikir, kita berselawat, kita minta pertolongan sama Allah. Ya, kuatkan iman dan Islam kita dari godaan setan yang terkutuk. Dan balik lagi, ada yang bilang katanya ada yang setan jahat, ada yang setan baik. Ya, jadi nggak ngerti dah mana yang baik, mana yang jahat. Jadi ya kita punya Allah. Kalau mereka mengganggu kita, ya wajar aja. Kita nggak usah takut. Kalau ngeri wajar, kita manusia. Wah, jadi ngeri dikit wajar dah. Kalau takut jangan. Kita takut hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan terlalu berani juga. Kalau kita berani banget jadi manusia, kita nggak bakal minta pertolongan sama Allah. Jadi kita harus sisipkan sedikit rasa takut biar kita berdoa. Kalau kita terlalu berani, kita nggak bakalan baca doa. Weh, gue berani. Sombong manusia. Bercanda. Oke, nah balik lagi buat teman-teman semuanya yang para kaum rebahan, termasuk gua juga. Jangan lupa mandi pagi. Karena mandi pagi adalah suatu hal yang sulit buat kaum rebahan. Dan hari ini gua gagal lagi mandi pagi. Tadi gua mandi jam setengah 12 siang. Kalian gimana? Berhasilkah mandi pagi? Sulit kan? Ayo puasa. Mandi siang. Mandinya sambil minum ya. Oke, semoga puasa kita lancar sampai hari H nanti, sampai hari kemenangan Idul Fitri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Sehat selalu Pak ya. Amin amin. Makasih nih Pak udah nyempetin waktunya ini. Oke, siap. Oke. Kita ngopi lagi Pak. Oke, siap. Thank you Pak ya. Deg-degan sumpah. Deg-degan ini. Awalnya udah gak enak. Hawanya Udah panas banget saya. Dadah.